Oke, baik. Selamat sore semua. Eh, kita hari ini akan belajar bab baru ya, yaitu tentang elastisitas pegas. Ini yang saya lupa bahannya udah saya kirim belum ya? Belum, Pak. Oh, belum ya. Waduh, nanti sambil jalan coba saya kirim ya. Baik, oke, kita akan masuk ke pelajarannya. Tentu mari kita bersama-sama berdoa sebelumnya agar apa yang akan kita kerjakan, kita pelajari hari ini bisa masuk ilmunya ke kita dan ilmu tersebut akan bermanfaat di kehidupan kita yang akan datang. Berdoa sesuai agama keyakinan kita masing-masing. Dimulai. Amin ya robbal alamin. Kita belajar tentang ini dia elastisitas ya. Baik, Melan dan teman-teman, ketika kita belajar tentang elastisitas pegas, maka sebetulnya dalam kehidupan kita sehari-hari kita hampir tidak pernah terlepas dari manfaat elastisitas ini. Nah, apa sih sebetulnya elastisitas ini? Karena pada dasarnya kalau kita bagi-bagi benda di muka bumi ini, maka benda itu akan dibagi menjadi dua golongan besar berdasarkan elastisitasnya. Ada benda yang elastis, ada benda yang non-elastis, yang tidak elastis. Nah, benda yang elastis itu ya namanya elastis, benda yang tidak elastis itu kita kenal dengan nama plastis. Nah, sekarang apa elastis itu sendiri? Jadi ternyata elastisitas itu adalah kata sifat, ya. Apa itu elastisitas? Elastisitas itu ya sifat elastis, yaitu sifat yang dimiliki oleh suatu benda, di mana ketika benda itu mengalami perubahan bentuk karena gaya dari luar, dan ketika gayanya itu dilepaskan, benda tersebut akan mampu kembali ke bentuk semula. Nah, kemampuan berubah bentuk ke bentuk semula dari adanya perubahan bentuk akibat dikenai gaya itu disebut sebagai elastisitas. Gitu ya. Nah, di dalam fisika perubahan bentuk benda itu kita bagi menjadi 3 ya. Jadi ada yang namanya ada yang namanya tekanan atau tegangan, ada yang namanya regangan, dan ada yang namanya geseran. Nah, jadi kalau misalnya saya punya sebuah benda nih, seperti ini, benda kayak gini, saya punya tiga buah benda, kemudian benda ini saya berikan gaya, ya saya berikan gaya, benda ini misalnya ini saya beri gaya ke bawah, kemudian ini juga saya beri gaya ke atas, dan gayanya ini menuju ke satu titik yang kita sebut dengan titik pusat massa, maka benda itu tentu akan mengalami perubahan kan. Perubahannya makin panjang atau makin pendek? Dia akan berubah ke sini, makin pendek. Nah, perubahan seperti ini, nih seperti gambar A yang saya gambarkan, itu namanya tegangan. Ya, jadi perubahan bentuk di dalam fisika itu ada 3. Yang pertama ada yang namanya tegangan. Ini apa tegangan itu? Tegangan itu tidak lain adalah perubahan bentuk yang dialami oleh suatu benda ketika benda ini kita berikan gaya, di mana gayanya ini menuju ke pusat massa dari benda ini. Ini namanya tegangan.
Nah, kemudian kalau misalnya nih saya punya benda yang sama, kemudian saya beri gaya F ke atas, ya kan? Kemudian saya beri gaya F juga ke bawah, di mana gayanya ini dia apa namanya berlawanan ya, dia gayanya berlawanan dengan apa namanya menjauhi dari titik berat dari benda tersebut, ini titik beratnya di sini, maka perubahan seperti ini disebut sebagai regangan. Ya, jadi itulah beda antara tegangan dengan regangan. Tegangan adalah perubahan benda, tegangan adalah perubahan benda yang terjadi akibat ada dua buah gaya dikenakan pada benda tersebut dan arah gayanya ini menuju ke pusat massa benda atau menuju ke pusat titik berat benda. Sedangkan regangan ini adalah perubahan bentuk pada suatu benda yang terjadi di mana gaya ini diberikan pada suatu benda dan gayanya menjauhi dari koordinat titik berat benda tersebut. Sehingga kalau tegangan itu menjadi lebih pendek, sedangkan regangan ini menjadi lebih panjang. Nah, selama ini banyak orang yang salah kaprah nih. Oh, tegangan nih, berarti kalau tegang itu memanjang. Nah, enggak ya, jadi tegangan itu justru memendek. Yang memanjang itu regangan. Nah, itulah kenapa kalau Anda olahraga pemanasan, ayo kita peregangan otot. Jadi ototnya diregangkan, ditarik begini, kemudian ditarik begini, itu ditarik, maka akan bertambah panjang. Nah, perubahan bentuk itu namanya regangan. Lalu yang ketiga, ada perubahan bentuk di mana gaya yang diberikan itu tegak lurus dengan koordinat titik berat bendanya. Jadi dia membentuk torsi ya. Kalau titik berat bendanya ada di sini, ya kan? Kemudian dia diberi gaya seperti itu, maka apa yang terjadi? Yang terjadi benda ini akan bergeser begini. Ya, akan terjadi benda bergeser begini. Nah, perubahan bentuk benda seperti ini yang kita kenal dengan nama geseran. Ya, jadi geseran ya. Jadi perubahan benda ada yang namanya tegangan, kemudian ada yang namanya regangan, dan ada yang namanya geseran. Nah, di dalam materi elastisitas ini, yang akan kita pelajari adalah hubungan antara tegangan dengan regangan. Di mana kalau tegangan itu disimbolkan sebagai tau, ya, jadi tegangan ini kita simbolkan sebagai tau, itu tidak lain adalah F per A, kemudian regangan itu adalah delta L per L, maka ada satu besaran yang membandingkan antara tegangan yang dimiliki oleh suatu benda dengan nilai regangannya, maka besaran ini disebut sebagai modulus elastis. Nah, modulus elastis itu dikenal juga sebagai modulus Young. Ya. Nah, modulus Young ini bukan berarti muda ya, artinya modulus elastis atau modulus Young itu adalah satu besaran yang diselidiki oleh Mr. Young. Nah, namanya modulus elastis atau modulus Young. Apa itu modulus elastis atau modulus Young? Modulus elastis atau modulus Young itu adalah tegangan dibagi dengan regangan. Ya. Nah, kita tahu bahwa kalau tegangan itu kan F per A nih, tegangan F per A. Kemudian regangan itu adalah delta L per L, ya kan? Maka yang namanya modulus elastis ya, ini dibagi ini, maka nilainya F dikali L0 dikali dengan A dikali delta L. Nah, inilah yang namanya
modulus elastis. Nah, kemudian dari sini maka lebih lanjut penemuan tentang elastisitas ini dilanjutkan kepada penelitian atau penyelidikan terkait dengan elastisitas yang terjadi pada pegas. Nah, elastisitas yang terjadi pada pegas ini diselidiki oleh ahli fisika yang kita kenal dengan nama Mr. Hooke, ya, Mr. Hooke. Maka pertambahan panjang ini pun nanti dikaitkan dengan pertambahan panjang yang disampaikan oleh persamaan hukum Hooke. Nah, sekarang kita akan lihat seperti apa sih hukum Hooke ini. Nah, hukum Hooke itu tidak lain adalah dia menyelidiki tentang kaitan, ya, dia menyelidiki tentang kaitan antara pertambahan panjang yang dialami oleh suatu pegas dengan beban yang mengenainya. Ya, jadi ini gambarnya saya lupa taruh di sini. Jadi anggap gini nih. Ini misalnya ada sebuah statif, ya kan. Kemudian di sini diberikan pegas nih, diberikan pegas. Lalu pegasnya ini kita berikan bandul, misalnya kita beri bandul. Di mana bandulnya ini memiliki massa tertentu, misalnya dia bandulnya memiliki massa tertentu. Maka semakin besar massa pada bandul, tentu pegas ini akan makin panjang. Nah, maka di sini adalah hubungan yang diselidiki oleh si Hooke ini. Dia buatkan grafik hubungan antara F, ini antara gaya berat dengan delta L atau delta X atau pertambahan panjang. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa semakin besar gaya beratnya, ketika gaya beratnya 0 tidak ada pertambahan panjang. Ketika ditambah beratnya, dia makin panjang. Ditambah beratnya, dia makin panjang. Ditambah beratnya, makin panjang. Sampai akhirnya terbentuklah grafik seperti ini, ya. Jadi grafiknya linear seperti ini, dan dia akan ketemu titik di mana garisnya ini sudah tidak beraturan atau tidak linear. Maka kata si Hooke, batas dari O sampai ke A ini nih, ya, yang saya kasih tanda, ini disebut sebagai batas linier, ya, batas linier. Nah, ini batas linier. Sementara di sini ada titik batas berlakunya hukum Hooke. Kapan? Yaitu ketika pegas ini sudah tidak elastis lagi. Nah, ketika pegas itu sudah tidak elastis lagi, grafiknya akan seperti ini. Bahkan nanti di suatu titik ada yang namanya titik patah. Nah, maksudnya apa ini? Coba Anda misalnya punya karet yang biasa Anda pakai untuk mengikat, atau kita kenal dengan karet gelang. Itu ketika Anda tarik, itu kan masih mulur balik ke bentuk semula. Tariknya makin panjang, dia balik ke semula. Panjang banget, maka suatu saat dia tidak bisa lagi balik seperti kondisi semula. Nah, kenapa begitu? Karena Anda sudah menariknya di luar batas elastisitas, sudah melebihi ini. Maka ketika sudah melewati batas elastisitas, sebuah benda itu tidak akan kembali ke bentuk semula. Maka berhati-hati Anda, wanita yang langsing ketika dia hamil itu kan akan mengalami pemekaran, ya, perutnya, ya. Ketika itu melewati batas elastis, bisa jadi kembalinya tidak akan sempurna. Tetapi Tuhan menciptakan kita terbuat dari bahan atau kulit yang luar biasa elastisnya. Ya, hidung kita nih ditarik ke sini, lepasin, balik lagi. Nah, tapi kalau nariknya di luar batas elastis, ditonjok misalnya, maka dia nggak akan balik ke bentuk elastis dengan waktu yang singkat.
Ya, jadi ini nih, ini adalah batas elastis. Kemudian di sini sudah mulai daerah plastis, ya sudah tidak bisa kembali lagi dan nanti akan ketemu titik patah. Ya, jadi inilah apa yang diselidiki oleh Hooks. Artinya, kalau tadi di awal kita membagi-bagi benda ini berdasarkan elastis dan plastis, tentu Anda harus bisa menyebutkan contoh masing-masing. Apa sih benda-benda elastis itu? Apa sih benda-benda plastis itu? Ya tentu benda elastis adalah benda yang memiliki kemampuan untuk kembali ke bentuk semula. Kulit manusia itu elastis, sangat elastis. Ban mobil, pegas, banyak sekali benda elastis. Benda plastis diantaranya ada tanah liat, ada adonan tepung, adonan kue, ada tanah liat, dan lain-lain. Ya. Nah, sekarang saya akan kembali lagi ke hukum Hooke. Ya. Nah, jadi kalau si Hooke ini melakukan satu penelitian ini, kemudian Hooke ini beliau membatasi penelitiannya di daerah elastis doang di sini nih. Nah, apa kata Hooke? Pada batas elastisitas pegas, ternyata gaya yang diberikan pada pegas ini berbanding lurus dengan pertambahan panjangnya. Sehingga karena dia berbanding lurus, berarti belum sama dengan dong. Berarti masih berbanding lurus. Agar sama, maka ada satu nilai konstanta yang menjadikan persamaan F itu jadi sama dengan delta X, yaitu konstanta ini kita kenal dengan nama konstanta pegas atau K. Maka hukum Hooke dirumuskan bahwa F sama dengan K dikali dengan delta X. Nah, tentu saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan sehari-hari kita akan membutuhkan nilai konstanta pegas dalam nilai-nilai tertentu. Misalnya nih, kita membutuhkan spring bed, di mana spring bed ini akan kita buat dengan nilai konstanta pegas tertentu misalnya. Sedangkan pegas-pegas penyusunya tidak mungkin hanya satu pegas saja. Maka digabung-gabungkanlah beberapa pegas ini untuk membentuk spring bed atau kasur pegas. Nah, spring bed ini kita buat dengan nilai konstanta tertentu, maka untuk mendapatkan nilai konstanta tertentu tersebut, kita bisa merangkai-rangkai pegas. Nah, maka cara kita merangkai pegas itu ada dua macam, ya kan? Yang pertama itu bahwa pegas itu bisa kita susun secara berurutan seperti ini. Ya, ini secara berurutan atau kita kenal dengan nama rangkaian seri. Dan kita bisa susun pegas itu secara sejajar begini. Nah, sejajar ini kita kenal dengan nama susunan pegas paralel. Nah, nilai konstanta penggantinya atau nilai konstanta gabungannya ini kalau seri bahwa seri sama dengan 1/1 plus 1/2 plus dan seterusnya. Tentu rangkaian pegas yang disusun secara seri ini dia akan menghasilkan konstanta pegas yang lebih kecil dari nilai konstanta pegas penyusunnya. Sedangkan konstanta pegas paralel atau yang kita kenal dengan nama istilah bahasa Indonesianya sejajar begini, ini akan menghasilkan nilai konstanta yang lebih besar dari nilai konstanta pegas penyusunnya. Mobil Anda itu menggunakan pegas itu di setiap rodanya. Maka 4 pegas yang digunakan di mobil Anda itu akan tersusun secara paralel begini. Nah, susunan pegas paralel ini akan menghasilkan nilai konstanta yang lebih besar dari nilai konstanta penyusunnya. Dan yang terakhir Nindre di bab ini, dan teman-teman semua, ini bab ini singkat, ini bagian terakhirnya. Bahwa kita akan bisa menghitung energi potensial yang ada pada pegas, ya, di mana nilai energi potensial pegas itu tidak lain adalah luas daerah yang diarsir pada grafik elastisitas. Ya, jadi kalau ini saya arsir sini,
Nah, ini saya arsir. Maka arsiran ini adalah besar energi potensial pegas. Nah, arsiran ini dia berbentuk segitiga. Nah, karena arsiran ini berbentuk segitiga, maka energi potensial listrik itu tidak lain adalah luas segitiga. Di mana luas segitiga itu sama dengan apa? Setengah, ya kan? Dikali alas, alasnya itu tidak lain adalah F misalnya, dikali tinggi. Tingginya apa? Delta X. Nah, inilah besar energi potensial pegas. Lalu kenapa kok dia bisa berubah seperti ini? Nah, F ini kalau dirumuskan oleh Hooke nilainya tidak lain adalah K ya dikali dengan delta X. Ya kan? Nah, karena F-nya itu adalah K kali delta X, maka besar usaha atau energi potensial itu adalah setengah K kali delta X kali delta X, atau setengah K delta X kuadrat. Inilah nilai energi potensial yang ada pada pegas. Nah, saudara-saudara sekalian, dengan demikian selesai ini bab 3. Ya, hanya begini saja. Maka kalau nanti kalian ulangannya tidak 100, rugi karena babnya hanya sampai sini. Nah, sampai sini sebelum ke soal, apakah ada pertanyaan? Yang modulus elastisitas itu buat apa, Pak? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus dari siswa yang biasa-biasa saja sebenarnya. Modulus elastisitas ini fungsinya untuk apa ya? Jadi mungkin ya bagi kita yang jarang sekali memanfaatkan tali atau memanfaatkan benda-benda yang digunakan untuk safety, untuk keamanan, kita agak asing mengenakan istilah modulus elastisitas ini. Tapi Andre, andaikan kamu misalnya akan naik gunung misalnya. Ya, kalau Anda akan naik gunung, maka tali yang Anda beli ini diperhitungkan betul modulus elastisitasnya. Tali yang untuk Anda gunakan untuk traveling, untuk manjat, itu diperhitungkan betul, yaitu keterkaitan antara kekuatan dia menegang dan kekuatan dia meregang. Kenapa? Karena semakin baik modulus elastisitasnya, maka benda itu akan elastis dan relatif lebih aman, kuat gitu untuk menahan beban-beban tertentu. Ya. Jadi dulu di ini soal teori ya. Aduh, saya kenapa sampai lupa ngirim materi ini ke kalian sih ya. Gimana materinya saya kasih setelah ini selesai? Oke ya, sementara sekarang anggap soalnya itu yang di layar itu adalah di kertas Anda ya. Coret-coret di luar dulu, nanti akan saya kirim soalnya. Nomor 1 ya. Benda-benda yang diberi gaya, dia akan bertambah panjang. Dan jika gaya dilepaskan, dia akan memiliki sifat kembali ke keadaan semula. Sifat ini dinamakan, ya ampun, ini soal SD banget. Dan namanya apa ini? Elastis. Oke, elastisitas ya. Oke, berikutnya. Nomor 2, saya minta tolong Melan yang menjawab. Pernyataan di bawah ini mengenai tegangan dan regangan. Mana pernyataan di atas yang benar? Oke, kita jawab bareng-bareng aja kali ya. Tegangan dan regangan. 1, makin besar gaya yang diberikan pada benda, makin besar tegangan yang dialami.
Nah, apa sih tegangan itu? Tegangan itu tau, itu nilainya adalah F per A. Kira-kira kalau gayanya besar, nih kalau F-nya besar, tau-nya besar apa enggak? Besar. Ya, berarti nomor 1 benar ya, Mei? Iya. Nomor 2, coba Cak. Benar apa enggak, Cak? Jenis tegangan yang dialami benda bergantung pada arah pembebanan yang diberikan. Jadi tergantung pada arah pembebanan. Misalnya ini benda nih. Ketika benda itu diberi gaya ke sini, ketika bendanya diberi gaya ke sini, ketika bendanya diberi gaya ke sini, kira-kira tegangannya beda-beda apa enggak? Beda. Ya, betul ya. Jadi yang namanya gaya ini kan besaran vektor. Maka kalau arahnya beda-beda, berarti kan tegangan itu F per A, ya kan? Di mana F-nya ini harus tegak lurus dengan A. Maka ketika gayanya, arahnya ini berbeda-beda, maka nilai tegangannya akan berbeda-beda. Ya, jadi 2 juga benar. Lalu yang ketiga nih, regangan yang terjadi pada benda disebut kecil bila pertambahan atau pengurangan panjangnya kecil. Ini regangan ini kan E kan. Kalau delta L ini adalah pertambahan atau pengurangannya kecil, maka E-nya kecil. Artinya dia sebanding, benar nggak? Oke, benar ya. Lalu yang keempat, besarnya regangan tergantung pada arah pembebanan yang diberikan. Regangan itu nggak ada kaitannya dengan pembebanan, ya kan? Lalu regangan juga tidak ada kaitannya dengan arah. Kenapa? Karena regangan ini adalah besaran skalar, ya kan? Yaitu pertambahan panjang dibagi dengan panjang semula. Maka yang ini salah nih, ya. Jadi jawabannya 1, 2, dan 3. Kemulai kubaca surat cintaku yang pertama. Yang A ya. Oke, paham ini soal teorinya? Kita kehitung ya. Baik, berikutnya nih, kita coba lihat nomor 3, 4, 5, dan 6. Nah, nomor 3 masih teori juga nih. Menurut bunyi hukum Hooke, besarnya pertambahan panjang benda ini sebanding dengan gaya penyebabnya dan berbanding terbalik dengan konstantanya. Jadi F sama dengan K kali delta X. Ini ya kan hukum Hooke. Maka mana pernyataan yang benar? Yang A, makin besar konstanta pegas, makin mudah pegas ini memanjang. Jadi K-nya besar, delta X-nya besar. Benar nggak? Tidak benar, ya kan? Dia berbanding terbalik, ya kan? Antara K dengan delta X, kan? Lalu yang B, makin kecil konstanta pegas, maka makin mudah pegas itu memanjang. Kenapa? Karena K-nya berbanding terbalik dengan delta X. Saya rasa ini ya. Jadi yang B nomor 3. Makin besar konstanta, oh ini nggak ada kaitannya ya. Oke, cukup saja yang B. Nah, sekarang coba Anda kerjakan nomor 4, 5, dan 6 ini masing-masing 2 menit ya. Jadi 6 menit coba Anda kerjakan soal nomor 4, 5, dan 6. Ya, nomor 4 ini Anda gunakan hukum Hooke, yaitu F sama dengan K dikali delta X. Ya. Kenapa, Sel? Bukan saya, Pak. Oh. Oke, dicoba ya. 6 menit. Kalau pegasnya dirangkai paralel begini nih setelah dipotong, berarti gimana nih? KP nilainya akan sama dengan K plus K. Jadi 2K.
Oke, Axel, keren ya. Jadi KP-nya K1 plus K2, maka K plus K. Jadi 2K. Oke, paham sampai sini ya? Nah, sekarang yang nomor 6 ini. Nomor 6 ini nostalgia nih. Nostalgia pada saat Anda kelas 10 nih. Yaitu belajar tentang satuan dan dimensi. Ya. Nah, di sini Anda diminta untuk menentukan dimensi dari modulus siang. Apa dimensi modulus siang itu? Nah, mungkin rumusnya harus tahu dulu ya. Ini rumus modulus siang kalau Anda tadi lupa. Nah, sekarang dimensinya apa? Oke ya, coba kita lihat deh. Jadi modulus siang, E itu tegangan dibagi dengan regangan. Tegangan itu adalah F per A, ya kan? Regangan itu delta L per L. Maka dibagi itu artinya dikali dengan lawannya, yaitu L per delta L. Gitu kan? Nah, kalau kita lupa dimensi dari gaya, minimal kita tahu rumus gaya itu. Apa sih gaya itu? Gaya itu adalah massa dikali percepatan. Ya kan? Per A itu luas area. Luas area itu berarti kan apa tuh? Sisi kali sisi kan, atau panjang kali panjang. Lalu dikali dengan L per delta L. L ini kan satuannya meter, delta L ini meter. Udah, ini dihilangin aja, ya kan? Nah, sekarang tinggal ini nih, berarti M kali A per A. M-nya itu adalah kilogram, ya kan? A-nya itu adalah meter per sekon kuadrat dibagi dengan A. A itu kan area. Area itu berarti meter kuadrat kan, atau meter persegi. Maka kalau meter kuadrat atau meter perseginya naik jadi meter pangkat min 2, ya kan? Ada meter pangkat min 2, di sini ada meter. Jadi meter pangkat min 1 kan? Maka kilogram, kemudian apa lagi? Kilogram, Meter. iya, meter pangkat min 1, sekon pangkat min 2. Kilogram ini kan untuk massa kan, berarti M. Meter itu untuk length, maka L, min 1. Sekon ini, betul kata Axel, untuk times, maka T, pangkat min 2. Jadi dimensi dari modulus siang itu adalah M, L min 1, T min 2. Yang mana ini dia? Yang B. Gitu ya. Lanjut ke soal berikutnya ya. Coba soal nomor 7, 8, dan 9. Nah, coba 7, 8, dan 9 Anda kerjakan 3 menit. E itu F dikali L dibagi dengan A per delta L. Nah, data-datanya hampir sudah ada semua di sini, kecuali A ini. A ini diwakili oleh diameter nih, oleh D ini. Maka Anda cari luasnya A-nya, yaitu PR kuadrat. Kalau diameternya 1,5 mm, berarti jari-jarinya kan 0,75 mm. Nah, jangan lupa dirubah ke dalam meter. Nah, ini dari sini karena yang ditanya adalah F, maka tentu F itu nilainya adalah E dikali A kali delta L dibagi L, ya kan? Maka kita tinggal masukin aja bahwa F itu E dikali A kali delta L per L. E-nya sudah ada nilainya. A-nya itu adalah PR kuadrat.
Kemudian delta L-nya itu adalah 10 ini 10 mm, maka kita jadikan meter. Kemudian dibagi dengan L. L ini adalah panjang mula-mula. Panjang mula-mulanya 50 cm dijadikan meter jadi 0,5. Nah, saya rasa titik terang ya udah ya. Tinggal Anda masukkan dan harus terbiasa menghitung tanpa kalkulator karena nanti sampai ujian akhir pun Anda tidak diperkenankan menggunakan kalkulator. Nah, begitu kita hitung, maka ini nilai dari gayanya ya, yaitu sebesar 247 Newton. Nah, tentu angka ini adalah hasil dari penyederhanaan. Mungkin angkanya nggak pas segini. Kenapa? Karena di nilai luasnya ini kan ada yang pi-nya menggunakan 22/7, ada yang pi-nya menggunakan 3,14 dan seterusnya. Oke, ya. Itu kira-kira soal nomor 7. Oke, kita coba lihat ya. Kita coba lihat dulu. Nomor 8. Dua buah kawat masing-masing terbuat dari logam P dan logam Q. Panjangnya L, diameternya D. Kedua kawat memenuhi hubungan bahwa LP panjang P itu 2 kali LQ. Diameter P 2 kali diameter Q. Jika kedua kawat ditarik dengan gaya yang sama besar, artinya FP sama dengan FQ sama dengan F kan. Kemudian perbandingan pertambahan panjang kedua kawatnya itu 2:1. Nah, pertanyaannya adalah perbandingan modulus yang kedua kawat. Artinya kita mau membandingkan antara modulus yang Q ya, Q dibagi dengan modulus yang P. Nah, maka Anda harus ingat rumus modulus yang kan ini nih. Nih, ya kan yang di atas ini modulus yangnya. Nah, kita akan bandingkan ini antara Q dengan P. Berarti kan F-nya punya Q yaitu F, kemudian L-nya punya Q ya kan, dibagi dengan A-nya punya Q ya kan. Nah, tapi di sini A-nya nggak ada nih, yang ada diameter, ya nggak? Maka kalau A-nya tidak ada dan yang ada ini adalah diameter, maka ya kita gunakan diameter, yaitu diameter luas itu kan 1/4 pi d kuadrat kan? Nah, cukup kita tulis D-nya saja, dq kuadrat, karena ini mau ke sebandingan ya. Kemudian dikali dengan delta L P. Delta L punya Q. Nah, ini akan kita bandingkan dengan punyanya P, ya kan? Maka kalau dibandingkan itu kan artinya dibagi. Kalau dibagi itu sama aja dengan kita kalikan dengan lawannya, ya kan? Berarti akan dikali dengan dP kuadrat, diameter P kuadrat, kemudian dikali dengan delta P kuadrat, ya enggak, dibagi dengan F kali LP, gitu kan? Nah dari sini maka ada besaran-besaran yang hilang nih. Kenapa? Karena F dengan F ini kan sama, kita hilangkan kan. Nah, Anda tinggal masukin tuh LQ. LQ-nya berapa? LQ ya udah LQ saja kan. LQ. Kemudian DP. DP-nya 2 dq ya kan, 2 dq kuadrat ditambah dengan delta LP kuadrat. Delta LP-nya
dibanding dengan delta LQ itu 2, berarti delta LP-nya 2, ya kan? Nah, kita bagi dengan ini dq kuadrat. Dq mana? Dq ya tetap dq saja, ya kan? Dq ini tulisannya keren amat nih. Dq kuadrat, kemudian delta LQ. Nah, delta LQ mana nih? Delta LQ delta LP dibanding delta LQ kan 2, berarti delta LQ-nya 1, ya kan? Kemudian LP, LP-nya 2 kali LQ. Nah, dari sini ada lagi nih yang bisa Anda coret tuh. Yang mana yang bisa dicoret? Ini LQ dicoret, ya kan? DQ kuadrat dicoret. Nah, berarti sisanya tinggal ini 2 kuadrat. 2 kuadrat 4, ya kan? Dikali dengan 2, dibagi 2. Maka 4 kali 2 dibagi 2 berapa? Hasilnya 4. Ya, saya rasa ini ya jawabannya yang B. Nah, kalau misalnya Anda menghitungnya dibalik, yaitu modulus elastisitas P dibagi dengan Q, maka hasilnya akan 1/4. Tapi kan yang ditanya Q per P. Ini saya ngitungnya sengaja saya balik nih, EP per EQ, kita akan dapatkan 1/4. Berarti kalau EQ per EP, 4. Ya, jadi ini cara perbandingan antara modulus elastisitas yang benda 1 dengan benda 2. Pak, itu plus 2 dari mana, Pak? Ya. Kali 2 ya Pak itu ya? Ada plus 2 itu dari mana? Ini Kali 2. Ini bukan plus, ini kali ini. Oh. Ya, jadi karena memang tulisannya cakep. Nah, ini kali ya. Ini nih kali dari sini nih, dari X ini nih kali. Itu delta LP-nya harusnya nggak kuadrat kan ya, Pak? Nah, kalau delta itu nggak pakai kuadrat delta. Yang pakai kuadrat itu DP-nya doang. Ini kuadrat ini ya? Iya. Enggak ya. Pak, itu habis LQ itu kali apa, Pak? Ini 2 dq. Oh, 2 dq. 2 dq kuadrat dikali dengan LP. LP-nya 2 ya. LQ. Ya, jadi pokoknya saya yakin dengan kesebandingan ini Anda akan paham ya, karena sisanya itu ya tinggal ke telitian kita dalam menghitung. Nomor 9 ya. Grafik berikut ini menunjukkan hubungan pertambahan panjang pegas X karena pengaruh sebuah gaya. Perbandingan usaha meregangkan pegas dari O ke P, ini titik P-nya, dengan O ke Q. Ingat, kalau hubungan antara F dengan delta X pada pegas, kemudian ditanya usaha itu kan luas daerah yang diarsir di bawah grafik F terhadap X ini kan. Berarti kalau kita mau membandingkan usaha dari O ke P jadi WP dibandingkan dengan usaha dari O ke Q atau kita sebut aja WQ, maka kita tinggal membandingkan luasnya ya. Jadi kita tinggal membandingkan luasnya. WP itu yang mana? Nah, ini luas segitiga yang diarsir semua ini, ya kan? Maka setengah dikali alas, ya enggak? Alasnya itu 4 kali tingginya itu 100. Akan kita bandingkan dengan setengah, ya kan? Kita bandingkan dengan yang mana nih luasnya? Dari Q doang ini nih, segitiga yang kecil nih. Jadi setengah, alasnya itu 2, tingginya 50. Maka setengahnya bisa kita coret, berarti 400 dibagi. Nah loh, ini 4 kali 100, 400. 400 dibagi 100, jadi nilainya perbandingannya adalah 4 ya. Setuju nggak? Ada yang salah nggak saya?
Saya yang salah. Jus. Yang mana Saya tuh? tadi ngitungnya tegangan. Oh, oke. Ya, jadi di situ yang ditanya adalah usaha ya. Jadi itu kira-kira perbandingan usahanya. Ya. Ya, jadi WOP dengan WOQ. Maka nilai kesebandingannya adalah 4. Nah, tentu yang saudara harus perhatikan, rangkaian pegasnya ini kan, ini K1 dan K2 paralel, kemudian diserikan dengan K3, ya kan? Berarti rangkaian pegas gabungan. Nah, kalau paralel, itu kan hanya dijumlahkan saja kan? Berarti K paralelnya adalah K1 200 dan K2 400. Maka K paralelnya 600. Kemudian setelah dapat K paralel ini kan diserikan dengan K3 kan. Jadi konstanta pegas total. Karena konstanta pegas totalnya itu seri, berarti 1/K total itu akan sama dengan 1/Kp, ya kan? 1/Kp ditambah 1/200. Maka kita akan dapatkan K totalnya, ya. Jadi K totalnya samakan penyebutnya jadi 600, maka K totalnya adalah 150. Nah, sudah dapat sampai situ? Kalau kita sudah dapat konstanta total, baru kita lihat nih, ada apa lagi nih dari soal. Oh, pertambahan panjangnya 5 cm. Kemudian, yang ditanya itu massa beban. Kalau yang ditanya massa beban, berarti F kan? Atau M. Apa kaitannya nih konstanta dengan pertambahan panjang? Maka kaitannya dengan hukum Hooke. Apa kata hukum Hooke? Bahwa F sama dengan K total, yaitu K seri, ya kan, dikali dengan delta X. Gitu kan? Nah, di mana F itu apa? F itu adalah M dikali dengan G, ya kan? M kali G itu sama dengan K seri, yaitu 150 dikali dengan delta X. Berapa delta X-nya? Ini dia 5 cm kan? Maka 5 cm jangan lupa Anda harus rubah dia ke dalam meter. Maka 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, lalu akan dapat tuh M-nya, di mana G-nya itu adalah 10, berarti dia nilainya sama dengan 1,5 dikali 5, itu kan 7,5. Dibagi G, G-nya berapa? 10, ya kan, dibagi 10. Jadi hasilnya 0,75 ya. Jadi F-nya dapat 7,5, kemudian karena F itu adalah M dikali G, maka Anda bisa dapatkan masanya adalah 0,75 kg. Ya, jadi ini salah satu contoh soal apabila pegas dirangkai secara gabungan. Baik, Ocha, Melan, teman-teman yang lain semuanya, Abel, Shiva, Gabe, Dasha, kemana sih Andre ini? Ini ya, live. Baik, saya rasa untuk hari ini kita cukup sampai di sini, walaupun sedikit, semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Selamat sore semua. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Waalaikumsalam. Makasih, Terima kasih, Pak. Pak. Pak.